Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Fitriani dengan NIM D1C121018. Di sini saya akan membuat tugas tentang sistem jaminan halal, yaitu titik kritis dari suatu bahan keripik brownies dan pembuatan keju. Di sini saya akan merekognisi mata kuliah sistem jaminan halal. Selanjutnya yaitu pengertian. Sistem jaminan halal adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI. Tujuan utama penerapan SJH adalah menjamin kehalalan produk, agar dapat menyempurnakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk mengonsumsi produk halal. Selanjutnya yaitu kriteria sistem jaminan halal. 1. Kebijakan halal. Kebijakan halal merupakan komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Dalam praktiknya, manajemen perusahaan adalah pihak yang menetapkan kebijakan halal dan harus mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Yang kedua yaitu tim manajemen halal. Tim manajemen halal merupakan sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal dalam perusahaan. Manajemen puncak adalah pihak yang berkewajiban menetapkan tim manajemen halal yang disertai bukti tertulis dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh tim manajemen halal. Selanjutnya yaitu pelatihan. Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan maksud memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat menampilkan kompetensi yang diharapkan. Perusahaan wajib mempunyai prosedur pelaksanaan yang dibuat secara tertulis. Yang keempat yaitu bahan. Bahan dikelompokkan menjadi dua, bahan tidak kritis yaitu bahan-bahan yang termuat dalam daftar hal positif, dan bahan kritis yaitu bahan yang tidak termasuk di dalam daftar bahan positif halal. Apabila menggunakan bahan kritis, maka perusahaan wajib melengkapinya dengan dokumen pendukung yang cukup. Yang kelima yaitu fasilitas produksi. Fasilitas produksi mencakup seluruh bangunan, ruangan, mesin dan peralatan utama, dan peralatan pembantu yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk. Yang keenam yaitu produk. Perusahaan harus memberi nama produk sesuai dengan paduan penamaan yang ditetapkan. Selain itu, produk tidak boleh mempunyai kecenderungan atau memiliki bau maupun rasa yang mengarah pada produk haram. Yang ketujuh yaitu prosedur tertulis aktivitas kritis. Aktivitas kritis merupakan seluruh aktivitas yang dapat memberi pengaruh terhadap kehalalan sebuah produk. Perusahaan pun harus memiliki prosedur tertulis tentang pelaksanaan aktivitas kritis yang dimaksud. 8. Kemampuan telusur. Perusahaan wajib memiliki prosedur tertulis yang menjamin kemampuan telusur yang disertifikasi berasal dari bahan dan memenuhi proses produksi sesuai kriteria yang ditetapkan. Yang kesembilan yaitu penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Perusahaan wajib mempunyai prosedur tertulis tentang penanganan produk yang memenuhi kriteria. Produk tidak boleh dijual ke konsumen dan harus produk sudah terlanjur dijual, maka produk harus ditarik. Yang ke-10 yaitu audit internal. Audit internal dilakukan setidak-tidaknya sebanyak 2 kali dalam setahun. Yang ke-11 yaitu kajian ulang manajemen. Manajemen puncak atau wakil yang ditunjuk wajib melakukan kaji ulang manajemen setidaknya setahun sekali. Kajian ulang manajemen dimaksudkan untuk menilai efektivitas penerapan sistem jaminan halal dalam perusahaan tersebut untuk merumuskan perbaikan yang berkelanjutan. Perusahaan juga harus menyiapkan prosedur kajian ulang manajemen yang dibuat secara tertulis. Titik kritis bahan. Titik kritis kehalalan adalah suatu tahapan produksi di mana ada kemungkinan suatu produk menjadi haram.
Yang menjadi penentu kehalalan adalah tidak mengandung alkohol, komponen yang memabukkan, bukan hewan yang buas, bertaring, dan berkuku panjang dan babi. Tujuan identifikasi titik halal, memahami ketentuan yang berkaitan dengan bahan-bahan produksi halal, memahami standar sertifikasi halal, LPPOM MUI untuk bahan dan fasilitas produksi, memiliki keterampilan dan untuk mengidentifikasi titik kritis bahan, memperoleh pengetahuan bahan untuk produksi halal. Selanjutnya, titik kritis dari keripik brownies. Yang pertama, bahan utamanya yaitu tepung mokaf. Titik kritisnya, tepung mokaf merupakan pengolahan singkong yang memodifikasi dengan cara fermentasi. Titik kritis dalam pembuatan tepung mokaf yaitu penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan, yang menyebutkan bahwa mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan najis. Ragi yang menghasilkan enzim menggunakan produk pangan. Titik kritis dari enzim apabila hewan yang tidak disembelih dengan syariat Islam termasuk dengan haram. Selanjutnya yaitu titik kritis dari coklat. Coklat terbuat dari biji coklat yang menghasilkan tanaman kakao. Lemak nabati selain kakao butter sudah lama digunakan dalam pembuatan coklat. Jika proses pembuatan cocoa butter substitute atau CBA yang merupakan proses fisik menggunakan panas atau kimia saja, maka produk yang dihasilkan tidak bermasalah dari segi kehalalannya. Akan tetapi jika melibatkan enzimatis, di mana melibatkan enzim maka kehalalannya dipertanyakan. Sebab enzim yang digunakan berasal dari hewan, khususnya babi, sebagian lagi berasal dari mikroorganisme. Selanjutnya yaitu bahan tambahan lain coklat, ada susu dan produk turunan. Seperti whey, banyak digunakan dalam pembuatan susu coklat. Dalam pembuatan coklat. Susu yang digunakan biasanya susu skim yang dipisahkan. Kehalalan susu skim tidak dipermasalahkan karena dalam pembuatan susu skim tidak ada tambahan lain. Status kehalalan whey biasanya diperoleh dari pembuatan keju di mana proses tersebut menggunakan enzim dan salah satu enzim digunakan berasal dari babi atau sapi yang tidak disembelih dari secara Islami. Selanjutnya yaitu gula. Jenis gula yang digunakan dalam pembuatan coklat gula pasir. Gula pasir dipermasalahkan kehalalannya karena pada tahap pemucatan atau pemutihan warna gula menggunakan arang aktif. Tidak semua arang berasal dari tulang hewan, oleh sebab itu banyak yang meragukan kehalalan gula pasir. Lecitin. Lecitin adalah fosfolida yang berperan sebagai pengemulsi kimia yang mampu mencampurkan air dan minyak yang bercampur merata. Secara umum, pengemulsi berstatus subbat karena sebagian sehingga lecitin jenis ini harus dihindari jika status kehalalannya tidak jelas. Perisa atau pelapor yang memberikan cita rasa coklat, sehingga pelapor coklat sintetik ini rawan kehalalannya karena dalam pembuatannya sering melibatkan penambahan asam-asam lemak yang diperoleh dari nabati dan hewani. Titik kritis dari margarin yang berasal dari minyak dan lemak nabati atau hewani. Margarin berasal dari hewani seperti lemak sapi atau sapi yang tidak disembelih secara syariat Islam akan menjadikan margarin yang tidak dihasilkan tidak halal. Terdapat bahan tambahan yang dipakai dalam proses margarin yaitu vitamin, warna, dan perasa agar margarin lebih enak dan lembut. Bahan-bahan tambahan yang tidak diragukan kehalalannya karena pembuat dari hewan atau tumbuhan. Kalau ada hewan, ada kalanya diambil dari organ babi atau disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya itu telur. Telur merupakan bahan yang jelas kehalalannya. Telur memiliki titik kritis yang sangat rendah. Jika diprosesnya tidak ada tambahan dan pengolahannya digunakan, jika ada tambahan yang haram, maka pengolahannya terkontaminasi dan bahan haram, maka telur dijamin halal. Jika tidak ada bahan tambahan yang haram. Selanjutnya yaitu garam. Garam merupakan positif list dikarenakan garam tidak memiliki titik kritis. Garam dapur merupakan golongan klorida sebagai bahan tidak kritis. Selanjutnya yaitu titik kritis vanili. Kehalalan ekstrak vanili menjadi perdebatan dikarenakan vanili
mengandung alkohol. Bubuk vanili merupakan biji vanili yang dikeringkan dan dihaluskan. Banyak bubuk vanili yang berwarna putih, contohnya vanili powder, dibuat dengan sedikit senyawa diproses secara kimia untuk diambil aromanya. Selanjutnya yaitu titik kritis dari gula. Proses pembuatan gula pasir dimulai dari ekstraksi, kristalisasi, hingga pengeringan. Dalam tahap tersebut, bisa jadi bahan haram masuk dan mencemari gula. Sebagai contoh, apabila melibatkan proses pemurnian, taruhan aktif harus dipastikan status kehalalannya. Jika menggunakan arang tulang, maka tulang dipastikan status kehalalan asal hewannya. Selanjutnya yaitu titik kritis bahan keju. Keju merupakan produk turunan susu, dibuat melalui proses penggumpalan protein menjadi bentuk padatan. Proses pembuatan keju yang pertama yaitu pasteurisasi, selanjutnya koagulasi, selanjutnya pembentukan dan penggaraman, dan terakhir ripening. Dalam proses pembuatan keju terletak pada koagulasi atau penggumpalan susu, dikarenakan diperlukan enzim rennet yang berasal dari hewan atau mikroorganisme. Enzim rennet biasanya dihasilkan oleh lambung hewan mamalia, maka penting mengetahui asal rennet yang dipakai dalam produksi keju. Selanjutnya yaitu pemberian starter keju yang berisi asam laktat dan juga titik kritis. Kultur bakteri pada umumnya halal sepanjang media atau tumbuh juga halal. Pastikan starter media yang digunakan halal. Jika bahan tambahan lainnya jelas kehalalan, maka bahan halal yang digunakan. Maka bahan halal siap untuk digunakan. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.